Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya membuat video tentang pidatonya Kang Deddy Mulyadi mengenai Idul Fitri, dan reaksinya beragam, yang mana saya lihat menjadikan orang itu memang betul-betul sudah terpolarisasi ya. Jadi seolah-olah tatkala kita itu sudah mencintai habaib, itu tidak boleh berkomentar positif atas KDM, atas Kang Deddy Mulyadi, dan apabila sudah suka sama Kang Deddy Mulyadi itu tidak boleh satu kubu dengan habaib. Ini macam apa begitu ya? Ini bukan klub sepak bola begitu. Saya tuh nggak bakal bisa misalkan suka Real Madrid sama Barcelona bersamaan. Loh kok begitu ya? Ini lucu pola berpikirnya. Nah, ini saya rasa dan saya lihat ini adalah korban dari fitnah-fitnah yang ada. Orang sudah tidak memakai ilmu di dalam menghukumi suatu perkara begitu. Yang pada akhirnya Bapak Aing itu akan menjadi terus Bapak Aing begitu. Siapapun yang melawan Bapak Aing akan saya hajar begitu. Dan yang suka habaib selamanya akan nggak suka sama KDM. Ini kekonyolan ya di dalam berpikir, dan ini kekonyolan di dalam menyikapi dinamika kehidupan. Karena yang namanya kehidupan itu tidak statis, itu tidak stagnan, tetapi dia memiliki dinamika begitu. Ini kalau seperti ini caranya, dulu Islam gak bakalan berkembang lah. Orang pernah memusuhi Islam, kemudian dia itu masuk Islam gak diterima karena udah gak suka sama orangnya. Gak bisa seperti itu. Makanya kita ada ilmu begitu ya. Ada ilmu. Ilmu itu mizan, dia timbangan untuk menimbang perkara-perkara, sehingga kita bisa melihat pada perkara itu yang benar, minimalnya secara syariat, mana yang tidak begitu. Ini saya mau membacakan beberapa komentar yang bagi saya menggelitik ya, menggelitik. Ini adalah contoh dari orang-orang yang memang sudah terkena fitnah. Saya katakan ini fitnah dajjal saja sekalian begitu ya, fitnah akhir zaman ini. Ini komentar pertama, pidato Kang Deddy daging semua. Beliau memahami Islam dengan baik, moderat, dan mengedepankan kemaslahatan umat rakyat. Nah, ini tidak ya. Deddy Mulyadi itu tidak memahami Islam dengan baik, tidak memahami Islam dengan baik. Kalau dia memahami Islam dengan baik, dia tidak akan mengatakan agama saya bukan apa. Tatkala ditanya, kalau ada yang bertanya tentang agamanya Kang Deddy apa, agama saya bla 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 bla, kemudian di akhir disebutkan bukan Islam begitu. Nggak bakalan berkata seperti itu. Itu sudah lama sekali. Kalaupun sekarang membaik, saya rasa begitu ya. Saya rasa pengetahuan agamanya itu sama, cuman di dalam bernarasi lebih kurang kontroversial saja begitu, lebih bijak di dalam bernarasi begitu. Enggak, kalau misalkan bagus pemahaman Kang Deddy Mulyadi, enggak bagus. Ya, ini tiba-tiba saya itu mengomentari kemarin pidatonya Kang Deddy Mulyadi saat sedang menjadi atau menyambut khutbah Idul Fitri, dan itu luar biasa bagus sekali begitu, tidak ada masalahnya sama sekali. Kemudian yang kedua, perlu diketahui KDM itu muridnya Bah Anom dari pesantren Suryalaya Ciamis dan dekat sama Ustaz Jujun Junaedi. KDM dari kecil sampai sekarang puasa Senin Kemisnya istiqomah. Apa artinya yang ngaku Islam tetapi Islam sejati tapi sukanya menghujat, bikin fitnah, merasa diri paling benar. Ini juga masalah ya. Begini, amal dan ilmu itu dua perkara yang berbeda. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini, saya percaya beliau itu tukang saum begitu ya, tukang puasa Senin Kemis, saya itu percaya. Cuman bukan hanya di situ ya. Ini kalau misalkan dekatnya sama Abah Anom, ya masalah begitu. Abah Anom itu terkenalnya kan torikoh lah. Kalau bertorikoh tauhidnya belum selesai, ya akhirnya seperti itu, macam-macam ya. Kang Jujun saya juga nggak tahu, Ustaz Jujun ini, Kiai Jujun ini ngajarinnya apa sama Kang Deddy, karena posisinya sebagai teman bukan sebagai guru dan murid begitu. Jadi kalau misalkan apa artinya yang aku Islam sejati? Begini, Islam sejati itu bisa dilihat dari apa? Satu, dari i'tiqadnya dulu. Dari i'tiqad, yang mana i'tiqad ini akan tercermin dari ucapan begitu. Nah, ini ada perbedaan begitu sikap atau apa-apa yang dikatakan oleh KDM, oleh Kang Deddy Mulyadi 9 tahun yang lalu waktu masih jadi bupati di Purwakarta, dengan sekarang setelah menjadi gubernur, dan waktu kampanye itu ada perbedaan. Kita itu melihatnya orang itu ya, dia dinamik begitu.
kalau kamu mengatakan KDM ini musyrik gara-gara begitu perbuatannya 9 tahun yang lalu yang itu secara zahir demikian, kenapa kamu tidak menghukumi KDM juga sekarang itu baik karena kelakuannya sudah berbeda begitu. Nah, cuman kan kalau misalkan dilihat dari percuma yang aku Islam sejati tapi sukanya menghujat bikin fitnah. Enggak, ini bukan menghujat bikin fitnah. Orang yang mengaku Islam sejati ya itu akan memiliki track record. Di antara track recordnya itu yang ngaji begitu, belajar. Karena dia mengetahui masalah-masalah di dalam agama. Dan tatkala dia ngaji kemudian melihat perbuatan KDM yang salah, ya dijelaskan itu bukan fitnah. Jadi kalau misalkan kita melihat seperti HBS begitu ya, Habib Rizik ya. Habib Rizik misalkan HRS ya, Habib Rizik itu misalkan mengkritik Kang Deddy, memang mengkritik dari segi ilmu begitu, bukan merasa diri paling benar. Orang yang ngomongnya kayak gini, ini ilmu agamanya cetek. Ya, kemudian ada nih, patung enggak disembah, dipermasalahin, orangnya dituduh difitnah musyrik, tapi kuburan dihias bak istana, dibuat pujaan di dalamnya dibela-belain, dianggap bagian tradisi agama. Nah, ini nyindir sama habaib begitu ya. Ya Kang Deddy itu bikin patung enggak disembah, lah kok dibilang musyrik. Tapi orang-orang yang kuburan dihias, memuja di kuburan itu kok enggak dibilang musyrik begitu. Nah, ini sama bodohnya juga. Seharusnya ini dua-duanya enggak kena musyrik. Jadi Kang Deddy itu yang enggak kena, para habaib juga enggak kena begitu. Ini orang yang seperti ini agamanya cetek pemahamannya. Dia tidak menguasai perkara-perkara yang mengkafirkan begitu. Enggak menguasai orang kayak gini. Jadi inilah akhirnya kena fitnah begitu ya, orang seolah-olah harus memilih di antara salah satu dari keduanya begitu. Ma'rifatnya tidak diragukan. Kang Haji KDM, enggak, saya meragukan kalau misalkan ma'rifatnya Kang Deddy Mulyadi begitu ya, itu harus dikaji lagi. Wow. Kita tidak bisa dalam pengertian meragukan itu ya dari perbuatan KDM ini kalau kata orang Sundanya itu solo goto begitu. KDM itu di dalam keislamannya itu yang sudah. Jadi sebetulnya saya ini ingin kalau dulu begitu ya, Imam Asy'ari itu pernah Mu'tazilah, kemudian beliau itu menanggalkan kemu'tazilahannya dan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Saya ini ingin membagi dulu ya KDM sebelum pidato yang kemarin dengan setelah pidato yang kemarin, pidato Idul Fitri. Itu nanti misalkan kalau kedepannya ada yang nyeleneh lagi ya saya juga mau mengkritik lagi begitu. Cuman untuk dalam hal yang faktual begitu, Kang Deddy Mulyadi ini sudah bagus sekali, sudah amat sangat baik sekali. Enggak jadi semuanya bagus juga, pengetahuan agamanya jadi bagus, ma'rifat jadi bagus, enggak juga. Itu kita perlu korinah yang lain begitu. Kemudian nyumput bunyi di nucaang KDM mah mun hayang nyahok mah. Yang bilang bapak aing musyrik, buta hati buta mata pokok nama, kedok make jubah keislaman tapi lain Islam. Nah, ini bego ya, orang itu bego ini. Yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi musyrik ya itu dari zohirnya yang sempat terlihat demikian begitu. Dari beberapa orang mungkin, saya juga tidak sebetulnya begini ya, kalau nanti kita bahas lah apakah memang benar begitu Kang Deddy Mulyadi itu di dalam keadaan sebelumnya musyrik. Itu saya kira itu sangat dekat sekali, tapi apakah bisa? Saya kira tidak bisa. Dan orang yang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi musyrik itu tidak terlalu cermat di dalam memahami permasalahan itu, tetapi juga bukan karena mereka itu orang-orang yang tidak memahami agama atau benci kepada Kang Deddy Mulyadi, bukan. Itu yang melihat perbuatan zohirnya saja. Hanya orang HTI, FPI dan pendukung Rizik yang berani klaim seseorang itu musyrik. Padahal keimanan seseorang itu hanya hablum minallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Justru orang yang mengatakan KDM musyrik malah saya meragukan keislaman dan keimanan mereka. Nah, ini mas bego-begonya orang begitu ya. Nih, ini mah bukan kepada siapa KDM saja berarti ya. Kepada yang mengatakan orang lain musyrik itulah, itu hanya HTI dan FPI. Enggak, ini perkara yang memusyrikan, perkara yang mengkafirkan itu di dalam kitab-kitab klasik itu sudah dibahas dengan lengkap, dengan selesai. Jadi urusannya bukan HTI dan FPI. Ini orang kayak gini ya, buzzer adu domba tuh orang kayak gini. Jadi tatkala kita itu mengatakan suatu perkara dari segi ilmu ini
ini ilmunya ada nih. Misalkan ya KDM dulu itu misalkan KDM apa ya, bersimpuh di hadapan orang yang lagi kasurupan misalkan, atau bersimpuh di hadapan orang yang lagi joget, yang lagi jaipong. Kita itu membahas hal itu dari segi agama karena memang pembahasannya ada. Nggak ada urusannya sama HTI sama FPI, itu nggak ada urusannya. Biar orang-orang itu tahu karena kita itu sedang menjaga keilmuan begitu. Nggak ada urusannya sama HTI sama FPI. Dan Islam itu, keimanan itu hanya hablum minallah dalam pengertian hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Enggak, kita bisa melihat dari zahir, ilmunya ada. Daripada nanti di akhirat, kalau kamu orang yang beriman kepada Allah begitu ya, daripada nanti di akhirat baru ketahuan bahwa iman kamu itu tidak sah, yang mending atau lebih baik dari sekarang kita jaga begitu. Justru orang yang mengatakan KDM musyrik lah, maka saya meragukan keislaman dan keimanan mereka. Lah kamu yang bego begitu. Ya, orang yang menilai, ya suruh siapa? KDM ini public figure begitu ya, kita katakanlah milik bersama. Jadi perbuatannya itu dia akan ditilai, dan orang-orang yang menilai, kita berhenti di situ saja, nggak usah, tidak perlu kita itu jadi menjudge personality atau menjudge seseorang secara personal tatkala seseorang ini dia sedang membahas kelakuan seseorang begitu. Karena yang dibahas ini kelakuannya. Ya kalau misalkan kelakuannya berubah, berarti kan pandangannya pun akan berubah. Nah ini yang seharusnya cobalah profesional begitu ya. Kalau kamu mengatakan misalkan Kang Deddy Mulyadi ini musyrik gara-gara perbuatannya, kemudian kemarin sudah berbuat dengan perbuatan yang sangat bagus, kenapa nggak berubah pandangan kalian begitu? Ya ini nanti ada yang mengatakan oh itu munafik. Awas ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah mencap seseorang itu munafik, nggak pernah Rasulullah itu. Ya, munafik itu keadaan yang batin tidak sesuai dengan zahir, yang mana Rasulullah SAW itu nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya menghukumi zahirnya saja. Begitu. Nah, kamu yang malah meragukan keislaman dan keimanan orang-orang yang misalkan membahas kelakuannya KDM, kamu ini malah orang yang bego begitu. Bodoh sekali. Nah, ini ada dilihat dari sini ketahuan dalam hati AA. Si AA ini pro Deddy Mulyadi. Terlepas di video kemarin beliau bilang bukan Islam. Kalau saya sih hati-hati sama Deddy Mulyadi dari dulu tentang keagamaannya, bahkan sebelum jadi gubernur Jabar. Si AA agak tidak adil sih ke Firanda dan kawan-kawan, bahas ketauhidan detail banget, giliran dengan Deddy Mulyadi bahasanya melempem. Aneh banget. Nah, nggak aneh sebetulnya, saya ini apa ya, saya kok dikatakan jadi pro Deddy Mulyadi, saya itu pro Deddy Mulyadi karena apa yang dia lakukan kemarin, dari perbuatannya begitu ya. Kalau misalkan besok lusa dia bikin salah lagi, saya kritik lagi. Kalau dikatakan saya nggak fair karena kepada Firanda misalkan mengatakannya detail, ya Firanda itu dia posisinya sebagai ustadz, dia itu posisinya sebagai orang yang dari pagi sampai pagi lagi belajar agama atas versi dia begitu. Tatkala dia mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid itu sudah jadi subhat. Jadi subhatnya KDM ini ya banyaknya dari kelakuannya, bukan dari perkataannya. Dan KDM ini bukan Wahabi juga begitu. Kalau saya katakan kalau Wahabi itu sudah jadi musuh saya, makanya dilihat dari segi i'tiqad, dilihat dari segi akidahnya itu sudah salah. Saya itu akan terus menyalahkan Wahabi itu dari apanya? Dari pemahamannya. Nah, kalau KDM kan ini orangnya kita ya dinamis begitu, kadang-kadang ya begini, kadang-kadang ya begitu, ya kita hukumi satu-satu, nanti kan akan kelihatan secara whole, secara utuh begitu. Kalau mau melihat secara utuh ya harus dikumpulin semua videonya, kemudian kita bahas 3 bulan gak bakalan selesai. Kita bahas satu-satu dulu, nanti yang nonton juga bakal tahu sendiri, nanti yang nonton juga bakal punya kesimpulan sendiri, kesimpulannya seperti apa, kemarin begini, lusa begitu, besoknya lagi begini begitu. Cuman kan kita hukumi satu-satu. Itu kalau KDM. Kalau si Firanda beda lagi, dia mah statusnya itu sebagai ustadz begitu, yang punya banyak jamaah, yang perkataannya itu subhat melulu. Ini keluar dari hati omongan Deddy Mulyadi, kata si AA, ya karena ngomong momennya pas hari raya, kadang filsafatnya nggak dipakai juga kalau udah pro mah. Enggak, saya itu ya lah terserah kalau mau yang menilai pro. Kalau saya pro tuh nggak begini ya. Kalau saya membela seseorang itu nggak begini. Kemudian tumben si lain muji KDM, matak simak heula konteksna. KDM lain jalma bodoh, mana nu bener-bener ngabahas ibadah, mana nu bener-bener ngabahas tradisi budaya. KDM itu guru Ka'bah anom lain kasih lain kunaon atuh konten nu kamari-kamari ngago goreng KDM nya, memang goreng KDM na tuh kamari mah begitu. Jadi memang dari video-video yang kemarin KDM-nya jelek, mau gimana ya kita komentari jelek. Kalau misalkan yang bagus ya kita komentari bagus.
apa namanya, mana yang ngebahas ibadah, nggak bisa seperti itu. Jadi begini ya, ini saran saya juga kepada Kang Deddy Mulyadi, berhenti berbicara tentang agama begitu ya. Kalau mau berbicara tentang agama, berbicara yang apa, yang global saja, urusannya dengan kemarin. Berbicara tentang agama, jangan urusannya yang dengan i'tiqad, jangan urusannya dengan ibadah, urusannya dengan muamalah. Sudah top itu, selesai begitu ya. Nggak bakalan, jadi jangan masuk urusan tauhid, karena itu bukan ekspertisnya Kang Deddy Mulyadi, dan dia tidak punya hak sama sekali berbicara tentang hal itu di depan publik begitu ya. Kemudian tentang ibadah juga jangan ngomong tentang ibadah, jangan ngomong tentang hukum, ngomong saja tentang muamalah kayak kemarin tuh. Tuh harusnya apa, seseorang itu tidak mementingkan, misalkan amil itu ya, tidak mementingkan bagiannya lebih banyak daripada mustahik begitu. Itu sudah bagus sekali. Nanti ke depan ngomong aja seperti itu kalau mau berbicara tentang agama, berbicara di dalam hal muamalah. Itu saya rasa akan bagus sekali begitu. Terus kalau kenapa kemarin-kemarin saya jelek-jelekin KDM? Ya karena jelek KDM-nya begitu. Kemarin-kemarin dari zahir yang nampak, dari ilmu yang saya punya begitu, dari timbangan ilmu yang saya punya. Nah kalau misalkan besok lusa KDM jelek lagi, ya saya komentari jelek lagi. Kemudian saya tetap tak percaya di Islam selagi memusuhi Habib. Nah ini bego begitu ya. Mau jadi muhibbin yang malu-maluin itu kayak gini ya. Muhibbin bego nih. Kalau misalkan memusuhi habaib itu menjadikan tidak Islam, ya apa ya? Jadi begini nih, kalau misalkan ada habaib ya ada habaib, dan misalkan dia tidak mengusik keadaannya sebagai habib, dalam pengertian tidak mengusik bahwa beliau itu adalah keturunannya Rasulullah SAW, tapi atas satu dan lain hal tidak suka kepada habib ini, ya menurut saya mah nggak ada masalah begitu, karena memang kelakuannya seperti itu. Tapi jangan over kan, jangan dalam pengertian jangan sampai melampaui batas begitu ya. Kalau misalkan ada seseorang nih dawir, satu orang yang dawir, dua orang yang dawir, tiga orang yang dawir, yang disalahin kok satu klan dari atas semua begitu. Ini kebodohan. Apalagi kalau misalkan sampai status kedzuriyahan Nabi Muhammad SAW-nya ini diputuskan begitu. Jadi kalau misalkan orang kalau mau cinta, mau jadi muhibbin, jadilah muhibbin yang cerdas juga begitu. Jangan jadi muhibbin yang bego kayak gini, tiap-tiap yang memusuhi Habib jadi musuh semua. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu pola pikirnya. Yang mengatakan KDM musyrik itu bukan ulama tapi penjual agama. Enggak, ya itu sudah saya bahas tadi. Ya, kalau misalkan sesuai dengan ilmunya, ya memang ulama begitu. Cuman kadang-kadang ya kita setuju, kadang-kadang tidak. Demikian. Saya memahami misalkan orang kalau ada yang mengatakan dari ulama ini bukan penjual agama, sayang sama KDM, sayang sama umat, sayang sama rakyat. Misalkan saya memahami nanti kalau misalkan siapa Habib Bahar begitu ya mengatakan demikian dan demikian, saya memahami. Cuma saya tidak sepakat begitu. Dan itu bukan karena menjual agama, bukan, nggak seperti itu juga. Kang Deddy semoga sehat selalu. Yang musyrik itu yang percaya dongeng-dongeng khurafat. Nah ini juga sama apa? Ini yang anti Habib berarti ya. Jadi kalau mau yang musyrik itu siapa? Yang musyrik itu ya yang percaya dongeng-dongeng khurafat. Nggak ada seperti ini. Yang diceritakan oleh habaib itu karomah, bukan khurafat. Ya, dan kenapa sih harus seperti ini orang-orang itu? Nah, si Deddy bukan musyrik tapi dia munafik. Lah nggak bisa. Coba Rasulullah SAW pernah bilang siapa munafik itu kepada siapa? Nggak pernah. Yang mukmin, zahirnya mukmin itu dikatakan iman. Yang zahirnya kafir itu dikatakan kafir. Sudah selesai itu. Rasulullah SAW. Munafik itu keadaan orangnya. Nah nanti di akhir bakal ketahuan yang munafik mana, yang tidak mana. Memang Rasulullah SAW itu dikasih tahu dalam beberapa kesempatan bahwa orang ini munafik begitu, dalam beberapa kesempatan. Cuman Rasulullah nggak pernah ngomong sama orang ini loh orang munafik, nggak pernah. Nggak seperti itu. Ya nggak bisa. Kalau misalkan karena memang Kang Deddy itu berubah misalkan ya dalam masa lalu beliau itu begitu, sekarang beliau ini begini, itu bukan munafik, memang dinamikanya saja demikian begitu. Nah kalau kita misalkan mau menghakimi as a whole secara keseluruhan KDM itu bagaimana, ya silahkan hukumi secara keseluruhan. Kalau saya karena ini bentuk jadi dalam video nggak bakalan bisa memahami secara keseluruhan, itu nggak bakalan bisa. Ya kita hukumnya per segmen begitu, satu kejadian. Nah ini sudah selesai ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya buat dari video kali ini adalah berusahalah melihat sesuatu itu satu-satu dulu. Jadi kalau ini adalah potongan puzzle ya, ini adalah potongan puzzle nih. Kita lihat satu-satu dulu, ini pasnya kemana, copnya kemana, lihat satu-satu.
Kalau kita nanti melihat misalkan, saya nanti akan ada mengkritik lagi Kang Deddy Mulyadi, bukan dari kelakuannya yang paling baru, mungkin dari video-video beliau yang sudah lama ya, dalam pengertian bahwa tatkala ini sudah menjadi jejak digital, maka harus ada klarifikasi dari segi ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan, begitu, dari tauhidkah, dari fikihkah, atau dari tasawuf lah. Tasawuf saya nggak masuk lah ya, karena tasawuf itu bukan untuk menghukumi orang lain begitu. Nah ini jadi kita akan lihat frame by frame yang mana nanti kan akan menjadi, kalau di dalam film itu akan menjadi film secara keseluruhan. Nah nanti keseluruhannya ini bagaimana ya, tinggal dilihat saja nanti begitu. Mungkin ini yang paling urgent nanti ya, karena saya melihat KDM ini karir politiknya itu cerah begitu. Yang suka banyak, kemudian media darling yang menyokong juga banyak. Nanti kita akan melihatlah pada waktunya bagaimana KDM ini begitu. Bukan waktunya sekarang kita membicarakan as a whole secara keseluruhan, tidak, tapi kita lihat satu-satu begitu. Dan orang itu kena oleh perubahan, dan perubahan ini secara hukum zohir, secara hukum fikih itu diakui ya. Yang kemarinnya dia kafir, sekarang dia iman, berarti dia iman sekarang, kemudian kafir lagi berarti kafir, iman lagi berarti iman ya, terus seperti itu kita lihat yang sekarang. Karena kalau misalkan kita mau lihat as a whole secara keseluruhan ya, nanti ada waktunya begitu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.